Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Santana. Saya dengan NIM 23101081. Saya dari Fakultas Kehutanan, Prodi Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai bagaimana manusia bisa berubah dari fitrah hanif yang diberikan oleh Allah sejak manusia lahir ke dunia. Nah, pertama itu adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan yang dirapi seseorang sejak lahir dapat memainkan peran sangat penting dalam membentuk keyakinan dan praktek agamanya. Jika lingkungannya tidak mendukung atau bahkan menentang ajaran agama ya, individu tersebut mungkin cenderung akan mengubah cara pandang ya. Nah, yang kedua adalah pengaruh pilihan bebas. Konsep kebebasan berpikir dan memilih agama banyak dibahas. Meskipun manusia dilahirkan dengan fitrah yang mengarah pada tauhid, tetapi pilihan bebas yang dimiliki memungkinkan mereka untuk memilih jalan yang berbeda. Nah, pilihan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa faktor dari diri sendiri, dari dorongan orang lain, pengalaman hidup, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah pengaruh diri. Selain pengaruh lingkungan, keputusan dan pilihan individu sendiri juga memainkan peran yang sangat penting. Terkadang manusia bisa mengalami perubahan dalam pandangan agamanya karena refleksi atau sejenis introspeksi diri, pengalaman spiritual, atau pengalaman yang telah mereka lakukan sendiri. Nah, berikutnya adalah pengaruh kemudahan moral. Nah, beberapa cendekiawan meyakini bahwa ketika seseorang menjauhi dari prinsip-prinsip moral yang benar dan melakukan dosa, hal ini dapat merusak fitrah mereka dan membuat mereka menjauh dari kebenaran agama. Nah, berikutnya adalah ujian dan cobaan. Nah, dalam pandangan agama tertentu, perubahan dalam keyakinan seseorang dapat dianggap sebagai ujian dari Allah. Ini juga bisa menjadi bagian dari perjalanan spiritual seseorang untuk mencari kebenaran atau untuk menguji keimanan atau keteguhan keyakinan mereka. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan manusia berubah. Yang pertama itu adalah pendidikan dan pengalaman hidup. Pendidikan formal maupun informal serta pengalaman hidup dapat mempengaruhi cara individu memahami agama keyakinannya. Nah, yang kedua adalah pilihan bebas. Konsep pilihan bebas dalam agama mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Meskipun fitrah manusia cenderung kepada tauhid, tetapi pilihan bebas memungkinkan seorang individu atau manusia untuk mengambil jalan yang berbeda dalam hal keyakinan beragama. Nah, faktor yang berikutnya adalah pengaruh kebingungan dan keraguan. Manusia dapat mengalami keraguan dan kebingungan terkait agama mereka karena pertanyaan-pertanyaan filosofis, teologis, atau eksistensial yang muncul dalam pikiran mereka. Keraguan macam itu dapat memicu pencarian spiritual yang mengarah kepada perubahan keyakinan. Nah, berikutnya adalah pengaruh media dan informasi. Nah, zaman sekarang siapa sih yang nggak main Instagram, Facebook, TikTok, atau yang lain? Nah, media massa atau internet memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam membentuk cara pandang manusia, cara mereka memahami agama, dan mempengaruhi perubahan dalam keyakinan mereka. Nah, berikutnya adalah faktor pengalaman traumatis atau kehilangan. Nah, tidak dapat dipungkiri, kehilangan seseorang ya itu di luar kendali kita, bukan? Nah, pengalaman traumatis tersebut atau kehilangan yang mendalam dalam hidup seseorang dapat merangsang pencarian makna atau tujuan hidup yang baru yang bisa memicu mengarah perubahan dalam keyakinan beragama mereka. Nah, faktor yang berikutnya adalah pengaruh faktor internal, dan yang terakhir adalah pengaruh kebangkitan agama. Adanya gerakan keagamaan, revolusi spiritual, atau perubahan dalam pemimpin atau bisa dibilang contohnya ustadz atau yang lainnya itu dapat mempengaruhi keyakinan seseorang dalam praktek agama dan individu. Oleh karena itu, jika seorang imam ya sudah seharusnya tidak beri info yang menyesatkan sih, agar tidak merubah cara pandang beragama seseorang. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.